Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha wa huwa yasku dhiqal ma'asi faka'annama yasku rabbahu. Rasulullah sampaikan, sesungguhnya barang siapa bangun di pagi hari lantas mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya atau tidak rela akan takdir yang menimpanya. Sikoyatan adalah meratap atau menceritakan nasib buruknya, menceritakan nasib jeleknya kepada manusia. Artinya hatinya tidak rela atas pemberian Tuhan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah ini mengajarkan agar seseorang muslim tidak menjadikan keluhan hidupnya,
tidak menjadikan keburukan hidupnya, tidak menjadikan ketidakberuntungannya kepada manusia sebagai kebiasaan, lebih-lebih di pagi hari. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh tentang rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terus mengeluh tentang pekerjaannya, ketika seseorang manusia terus-menerus mengeluh tentang kesulitan hidupnya kepada semua orang yang ditemuinya, maka seolah-olah ia tidak ridho terhadap pemberian rizki dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Islam tidak melarang seseorang menceritakan kesulitannya untuk mencari solusi atau meminta bantuan. Yang tercela adalah keluhan yang menunjukkan ketidakpuasan diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Surat Yusuf ayat ke-86. Artinya, tempat mengadu yang utama, tempat mengadu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jika membutuhkan pertolongan, boleh meminta bantuan kepada orang yang mampu membantunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh dalam kehidupan misalnya, ada dua orang yang kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata kepada semua orang, nasibku memang buruk, Allah tidak adil kepadaku. Ini menunjukkan ketidakridhoannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kedua berdoa kepada Allah. Kemudian ia berkata kepada temannya, saya sedang mencari pekerjaan. Jika ada informasi lowongan kerja, mohon kabari saya. Ini bukan keluhan yang tercela, tetapi ikhtiar yang dibenarkan. Hikmah yang dapat diambil adalah biasakan mengadu kepada Allah sebelum mengadu kepada manusia. Latih hati agar ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Boleh meminta bantuan kepada orang lain jika memang diperlukan, tetapi jangan menjadikan keluhan sebagai kebiasaan. Orang yang sabar dan tawakal akan lebih tenang menghadapi ujian hidupnya dan lebih tenang dalam menghadapi kehidupannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah ini mengajarkan adab seorang mukmin ketika menghadapi kesulitan. Jadikan Allah sebagai tempat mengadu yang pertama. Bersabar atas seluruh takdir-takdirnya, dan jika membutuhkan pertolongan manusia, lakukan dengan niat mencari solusi, bukan karena tidak ridho terhadap tetapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kita ambil di sini, janganlah kita setiap pagi dibangun pagi hari kemudian mengadukan kesulitan kita kepada orang lain, tapi senantiasa bersyukur terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli syukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan hati kita dalam keimanan dan ketakwaan ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.